誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Sesuai janji kami kemarin, pada video kali ini kami akan kembali membahas secara detail mengenai dua hal yang tidak kalah menariknya dari pembahasan sebelumnya. Jika kalian sudah tonton video kami sebelumnya, Oji-san yakin banget kalian sudah tahu apa itu. Ya, benar sekali. Yang pertama adalah mengenai pengulangan waktu atau time loop yang terjadi pada chapter 234. Di mana pada akhirnya Takemichi pun harus kembali terjebak di masa lalu dan kembali menjadi seorang Takemichi yang kesepian atau sendirian. Sama seperti Takemichi pada timeline original. Lalu yang kedua mengenai sebuah geng atau kelompok baru yang nantinya akan dibentuk oleh Hanagaki Takemichi, yaitu Tokyo Revengers. Sebenarnya untuk pembahasan kedua ini adalah versi remake dari video kami 5 bulan yang lalu. Namun tenang saja, semua hal yang kami sampaikan ini bukan berdasarkan katanya ataupun asumsi, tapi melewati proses analisa panjang. Selain itu, kami juga akan melampirkan dasar serta bukti-bukti nyata yang bisa mendukung semua pembahasan mengenai hal ini, khususnya setelah chapter 234 keluar. So, buat kalian yang tertarik dan mau tahu mengenai semua penjelasan kami kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai time loop atau pengulangan waktu yang dialami oleh Hanagaki Takemichi. Tokyo Revengers chapter 233 dan juga chapter 234 sebenarnya sangat berkaitan sekali. Jika kalian ingat, minggu lalu kami sudah membahas mengenai pengulangan waktu yang dialami oleh Sano Manjiro pada chapter 233. Di mana pada chapter itu, akhirnya Maiki secara resmi telah menjadi seorang pembunuh. Dan dengan itu Maiki pun akhirnya kembali menjadi Yakuza Maiki yang kejam dan brutal. Sama seperti Maiki versi asli yang ada pada timeline original atau garis waktu utama. Nah, pada chapter 234, hal itu pun kembali terjadi. Namun kali ini Takemichi lah yang akhirnya dibuat atau dikembalikan ke posisi Takemichi saat masih berada di chapter 1 atau episode 1 animenya. Di mana pada akhirnya Takemichi kembali dibuat menjadi kesepian atau seorang diri karena ditinggalkan atau meninggalkan semua teman-temannya. Sederhananya, Ken Wakui membuat Takemichi kembali menjadi seorang lone wolf atau petarung tunggal yang kesepian. Hal ini bisa kita lihat jelas pada akhir chapter 234, di mana pada akhirnya Takemichi pun memutuskan untuk tidak melibatkan semua teman-temannya lagi dan berniat untuk mengakhiri semua konflik ini seorang diri. Menarik banget bukan? Ken Wakui benar-benar membuat narasi atau skenario cerita yang sangat jenius sekali. Pada akhirnya kini semuanya pun kembali ke garis waktu original, di mana pada pertarungan selanjutnya Yakuza Maiki akan bertarung 1 lawan 1 melawan Takemichi versi berandalan. Oh iya, buat yang belum tahu, gambar panel manga ini adalah gambar panel manga asli dari chapter satunya, sekaligus gambaran karakter asli dari Hanagaki Takemichi di timeline original. Namun sebelum manga ini terbit, Ken Wakui dan editornya akhirnya memutuskan untuk mengubah desain karakter Takemichi menjadi lebih lembut dan juga cengeng, namun mempunyai tekad yang sangat kuat. Jika pada akhirnya Ken Wakui memutuskan untuk mengembalikan jati diri sebenarnya dari seorang Hanagaki Takemichi pada pertempuran akhir nanti, kami sangat yakin sekali jika desain awal Takemichi di timeline original ini akan kembali dimunculkan. Dan Takemichi akan dibuat menjadi Takemichi yang tidak hanya kuat secara mental, tapi juga kuat secara fisik. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik kedua, sekaligus hidangan utama dari video kami kali ini, yaitu mengenai kelanjutan kisah Hanagaki Takemichi dan cikal bakal terbentuknya sebuah geng atau aliansi baru yang bernama Tokyo Revengers. Supaya lebih mudah dipahami, Oji-san akan jelaskan langsung ke intinya saja ya, dengan urutan kronologikal. Pertama kita mulai dari dasar-dasar pemikirannya dulu. 1. Pada wawancara eksklusif Ken Wakui yang diselenggarakan di tahun 2018, Ken Wakui sudah menjelaskan secara langsung jika pada awalnya dia ingin menggunakan nama Tokyo Revengers sebagai nama sebuah geng, bukan Tokyo Manji. Tapi karena dia memiliki rencana lain ke depannya, akhirnya Ken Wakui tidak jadi menggunakan nama Tokyo Revengers dan lebih memilih menggunakan nama Tokyo Manji
untuk menjadi nama geng yang didirikan oleh Sano Manjiro, Draken, Baji, Mitsuya, Pachin, dan juga Kazutora. Intinya, dari awal Tokyo Revengers sama dengan Tokyo Manji. Keduanya adalah nama geng yang sudah disiapkan oleh Ken Wakui Sensei. Lalu yang kedua, masih di tahun 2018 dan di acara sesi interview yang sama. Ketika ditanya mengenai apa alasan Ken Wakui memilih nama Tokyo Revengers sebagai judul manganya, Ken Wakui pun menjawab, jika dia sengaja menambahkan imbuhan atau kata akhir S untuk menunjukkan sebuah bentuk plural atau lebih dari satu. Hal ini cukup menjelaskan jika Tokyo Revengers bukanlah sebuah agenda atau rencana pembalasan yang hanya ingin dilakukan oleh satu orang saja. Tapi ada beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu mereka semua ingin melakukan pembalasan atau Revengers. Hal ini sangat relevan sekali dengan semua hal yang terjadi pada chapter 234, di mana bukan hanya Takemichi sajalah yang ingin melakukan misi pembalasan, tapi ada orang lain lagi, yaitu Kawaragi Senju dan para mantan member Brahman lainnya, kemudian Inupi dan para mantan anggota Black Dragons lainnya, serta Chifuyu, Mitsuya, dan juga para mantan anggota Tokyo Manji lainnya. Bagaimana? Sampai sini paham kan maksudnya? Setelah menjelaskan dan memahami dasar pemikiran tersebut yang bersumber langsung dari Ken Wakui, kini saatnya kita mencari petunjuk lanjutan yang bersumber dari manganya. Yang pertama yaitu tentang mimpi dan cita-cita Takemichi yang ada pada chapter 89. Di mana pada chapter itu, Takemichi dengan jelas berkata, jika dia ingin mempunyai geng sendiri dan ingin menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Dalam manga bergenre shonen seperti Tokyo Revengers, sudah jelas jika karakter utamanya pasti akan mampu mencapai semua yang dia impikan atau cita-citakan. Tidak peduli jika pada akhirnya harus mati atau terbunuh. Jika Ken Wakui masih mengikuti aturan umum dari manga bergenre shonen, harusnya pada akhir manga ini, Takemichi pasti bisa mencapai semua hal yang telah dia cita-citakan semenjak kecil, yaitu menjadi seorang pahlawan atau raja dari semua berandalan. Lalu yang kedua ada pada chapter 145, di mana pada chapter itu, Takemichi dan juga Inui datang berkunjung ke makam dari Shinichiro Sano, yang merupakan pendiri sekaligus presiden dari geng legendaris Black Dragons generasi pertama. Di momen itu, Takemichi pun berjanji, jika dia akan membuat sebuah geng baru. Takemichi juga berjanji jika dia tidak akan mengotori nama dari geng Black Dragons tersebut. Dari sini sebenarnya semua sudah cukup jelas. Jika Takemichi memang dari awal memiliki niat untuk membuat geng baru atau kelompok baru. Namun sayangnya selama ini dia belum memiliki waktu untuk mewujudkan semua janji dan mimpinya tersebut. Setelah semua hal buruk yang terjadi dan datang berturut-turut menimpanya, kami rasa sekaranglah waktu yang tepat bagi Takemichi untuk membuat sebuah geng baru atau kelompok baru dan mewujudkan semua hal yang telah dia impikan serta dia janjikan selama ini. Nah, berdasarkan semua penjelasan di atas, maka sangat masuk akal sekali jika pada akhir chapter nanti, Takemichi akan kembali datang untuk melakukan pembalasan dan menyelamatkan Maiki dengan bantuan sebuah geng baru atau aliansi baru yang mempunyai tujuan yang sama dan sukarela mau membantunya. Tidak penting apa nama geng atau aliansinya, bisa saja Black Dragons atau malah Tokyo Revengers. Yang jelas, mulai saat ini inti cerita sebenarnya dari manga Tokyo Revengers baru saja dimulai, yaitu pertempuran akhir antara Sano Manjiro melawan Hanagaki Takemichi. Lagi pula tidak mungkin juga kan jika Takemichi bisa menang melawan Maiki dan semua orang kuat yang ada pada geng Kanto Manjikai jika dirinya hanya datang seorang diri. Konflik antara Takemichi dan Maiki sangat mirip sekali dengan konflik antara Naruto dan Sasuke, di mana Naruto sama sekali tidak bisa membuat Sasuke sadar, hanya dengan modal kekuatan ceramahnya saja. Satu-satunya yang bisa membuat Sasuke sadar dan bisa diselamatkan adalah dengan cara dikalahkan. Hal yang sama terjadi pada manga Tokyo Revengers. Bahkan sebelum mati, Draken pun sudah memberitahu Takemichi jika satu-satunya cara untuk menyelamatkan Maiki adalah dengan cara mengalahkannya dan membuatnya melihat langit. Wow, menarik banget bukan? Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas mengenai hal ini. Dan kami harap kalian masih stay dan masih bersedia mendengarkan penjelasan selanjutnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah,
Siapa sajakah yang akan menjadi anggota dari sebuah geng baru atau aliansi baru yang dibuat untuk membantu Takemichi? Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya sangat sederhana. Yang pertama sudah jelas sekali. Jika Senju pasti akan datang dan membantu Takemichi tanpa perlu diminta. Mau bagaimanapun, Senju sudah berjanji untuk terus melindungi Takemichi. Sangat tidak mungkin sekali Senju akan berdiam diri saja ketika mengetahui jika Takemichi sama sekali belum menyerah dan masih berniat untuk datang menyelamatkan Maeki. Apalagi saat ini geng Brahman sudah bubar. Pasti mereka semua akan datang secara sukarela kepada Takemichi dan membantunya untuk menyelamatkan Sano Manjiro. Bagaimana menurut kalian? Supaya tidak jenuh dan bosan, maka penjelasan mengenai seluruh anggota potensial dari geng baru yang akan dibentuk Takemichi dan alasannya kenapa mereka semua akan datang membantu Takemichi kami akan buatkan di video terpisah saja ya. Untuk sekarang informasinya cukup sampai di sini dulu. Intinya sudah cukup jelas, singkat dan padat. Selebihnya kami kembalikan kepada imajinasi dan penilaian kalian masing-masing mengenai potensi cerita apa yang akan dihadirkan pada bagian akhir manga baku hantam Tokyo Revengers ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.